Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nur Hamidah, mahasiswa 5B dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 April Sumedang dengan nomor pokok mahasiswa 1945 223490. Baik, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan serta memaparkan materi dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Menurut F.W. Rickers, ada 5 hal yang dapat mempengaruhi cara kerja sistem dalam ekologi administrasi negara. Di antaranya yaitu pertama, keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk ini akan berubah dari waktu ke waktu, yang disebabkan karena adanya beberapa faktor. Di antaranya, pertama, faktor kelahiran atau fertilitas atau disebut juga dengan natalitas. Terdapat 2 macam kelahiran, yaitu kelahiran hidup dan kelahiran mati. Kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan dan bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sedangkan kelahiran mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Nah, di sini terdapat beberapa faktor penunjang tingkat kelahiran. Di antaranya pertama, karena adanya pernikahan usia muda. Yang kedua, besarnya angka kematian bayi sehingga mendorong orang tua memiliki anak banyak. Yang ketiga, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak. Misalnya, anggapan bahwa anak merupakan penerus keturunan, anggapan bahwa anak merupakan sumber tenaga kerja, anggapan bahwa anak merupakan pembawa rezeki, dan yang terakhir yaitu adanya anggapan bahwa anak akan menjadi tumpuan harapan pada hari tua dan memenuhi segala kebutuhan orang tuanya. Kedua yaitu kematian atau moralitas. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kematian, diantaranya pertama, sarana kesehatan belum memadai. Yang kedua, tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. Yang ketiga, kurangnya gizi makanan. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Yang kelima, kecelakaan lalu lintas, peperangan. Dan yang ketujuh yaitu bencana alam dan wabah penyakit. Yang ketiga yaitu migrasi penduduk. Apa sih yang dimaksud dengan migrasi? Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, maka disebut dengan mobilitas sirkuler. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu adanya faktor-faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, faktor agama, dan faktor lainnya. Migrasi dibedakan menjadi 2, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara dibedakan menjadi 3, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Imigrasi yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan remigrasi yaitu kembalinya penduduk dari suatu negara ke negara asal. Sedangkan migrasi dalam negeri adalah perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain yang masih satu negara. Migrasi ini terdiri dari transmigrasi dan urbanisasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat penduduknya ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. Yang kedua yaitu urbanisasi, adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari perbaikan hidup. Keempat yaitu informasi kependudukan. Informasi ini dapat diperoleh melalui kegiatan diantaranya seperti sensus penduduk. Sensus penduduk yaitu proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam jangka periode waktu tertentu. Sensus pertama yang ada dilakukan di Indonesia pada tahun 1961 yaitu sensus de jure dan sensus de facto. Yang kedua yaitu registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Yang ketiga yaitu survei penduduk, yaitu pemecahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili.
Survei dapat dilakukan dengan cara survei tahap tunggal, survei tahap ganda, dan survei tipe kombinasi. Yang terakhir yaitu kualitas penduduk. Di sini terdapat beberapa parameter yang dijadikan acuan dalam menentukan kualitas penduduk. Di antaranya, 1. Pendidikan, yang kedua tingkat kesehatan, yang ketiga tingkat pendapatan, yang keempat mata pencaharian. Selanjutnya, faktor kedua yang dapat mempengaruhi cara kerja sistem ekologi administrasi negara adalah struktur sosial. Struktur sosial dan kelas sosial merupakan bentuk kelompok dalam masyarakat, seperti keluarga, sekte agama, partai politik, atau kelas-kelas sosial lainnya, yang dimana kelas sosial tersebut dianggap sebagai penyokong atau supporter dan media dalam menyampaikan maksud rencana pemerintah kepada anggota perhimpunan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi terdapat dua pengaruh yang dimana dapat mempengaruhi cara kerja sistem dalam ekologi administrasi negara. Dua pengaruh tersebut diantaranya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung yang meliputi konsep komoditi. Konsep ini menganggap bahwa tenaga kerja sebagai barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Yang kedua yaitu konsep kebebasan memilih. Dalam konsep ini, dalam administrasi, pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapat pembayaran terbaik. Yang ketiga yaitu konsep kebebasan kontrak. Dalam konsep ini, seseorang bebas menjual barang atau jasanya menurut syarat yang sudah disetujui. Yang B yaitu pengaruh tidak langsung. Misalnya, pengawasan industri untuk keselamatan para pekerja dengan didirikannya inspeksi perburuhan. Selanjutnya, perlindungan konsumen dengan mengawasi dan menjamin mutu hasil produksi dan jasa. Yang keempat yaitu ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Dalam ideologi negara terdapat dua aspek yang dapat mempengaruhi cara kerja sistem dalam ekologi administrasi negara. Di antaranya yaitu kebijakan dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana kebijakan tersebut dapat mempersatukan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, pembuatan kebijakan dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap hukum yang mau dikeluarkan sebagai kebijakan negara, baik di pemerintahan, pusat, atau daerah, harus mencerminkan nilai-nilai dari sila-sila yang ada dalam Pancasila tersebut. Karena Pancasila merupakan sumber tertinggi dari semua hukum yang ada di Indonesia. Yang kelima yaitu sistem politik. Sama halnya dengan ideologi negara, sistem politik juga mempunyai dua aspek yang dapat mempengaruhi cara kerja sistem ekologi administrasi negara. Di antaranya, kebijakan dan perlengkapan administrasi negara. Yang dimana kebijakan publik yang dirumuskan oleh politik tidak akan sempurna jika tidak memperoleh masukan dari administrasi. Sehingga di sini disebutkan bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.